Ada yang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadinya. Ya, berkampanye terus-menerus untuk menjadi calon presiden. Dipakai juga masih. Ada yang menggunakan jabatannya untuk ikut pemenangan. Nah itu ya susah. Karena itu langsung terkait dengan kepentingan Prabowo sendiri ya. Oke. Jenderal Fahrul Razi, Tiasno Sudarto, bahkan mengetahui Trisno, Laksamana Slamet Subianto, kemudian ada Marsikal TNI Hanafi Asnan. Oke, apa yang dipersoalkan? Mereka membuat 8 tuntutan. Nah, cuma dari 8 tuntutan tersebut nanti kita akan bahas satu-satu ya. Minimal 1 tuntutan saja yang saya barangkali belum kita perlu diskusikan, tapi 7 tuntutan lainnya rasanya oke-oke saja ya. Menarik karena ramai sekali tadi yang datang di acara ya, ada jenderal-jenderal ini, dan saya coba sebenarnya mau menghubungi Sunarko ya atau Fahrul Razi ya, tapi karena mereka ini senior ya. Saya khawatir mereka sudah tidur. Kalaupun tidak ya besok masih bisa kita hubungin. Tapi kita akan bahas ya. Jadi saudara sekalian, 8 tuntutan yang dibuat itu adalah ini ya. Coba kita lihat ini kalau bisa agak di press biar tuntutannya kelihatan tuh ya. Jadi 8 tuntutan itu adalah 1, kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Itu yang dituntut ya. Nah, ini kalau yang ini kita perlu pemikiran mendalam. Ya, sebagai orang hukum tata negara tentu saya akan mendalam. Tapi yang menarik ini adalah ini ditandatangani oleh telah ditandatangani oleh 103 jenderal ya. Kemudian 73 laksamana dan 65 marsikal dan 91 kolonel. Luar biasa ya. Oke, kita bacakan ya. Forum Purnawirawan Prajurit TNI ya membuat pernyataan sikap Purnawirawan Prajurit TNI. 1. Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan. Asli. Ini ada persoalan ya, tapi kita hargai dulu. 2. Mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Astacita kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN. Oke. 3. Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang dan kasus-kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan. Menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja Cina ke negara asalnya. Ingat ya, Cina bukan Tionghoa ya. Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 2 dan ayat 3. 6. Melakukan reshuffle kepada para menteri yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para pejabat dan aparat negara yang masih terkait dengan kepentingan mantan Presiden RI ke-7
dalam kurung Joko Widodo. 7. Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas, keamanan dan ketertiban masyarakat di bawah Kemendagri. Luar biasa ini ya. Ini aspirasi purnawirawan prajurit TNI ya. 8. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Jakarta Februari 2025. Telah ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana, kemudian 65 marsekal dan 91 kolonel. Yang menandatangani Fahrul Razi, Jenderal TNI Purnawirawan, kita tahu mantan Wakil Panglima TNI. Tiasno Sudarto, Jenderal TNI Purnawirawan, kita tahu mantan KSAD alias Kasat, Kepala Staf Angkatan Darat. Slamet Subianto, Laksamana TNI Purnawirawan. Kalau dia Laksamana, dia pasti mantan Kepala Staf Angkatan Laut ya. Kemudian Hanafi Asnan, Marsekal TNI Purnawirawan. Kalau dia Marsekal, pasti mantan Kasau, Kepala Staf Angkatan Udara. Kemudian mengetahui adalah Tri Sutrisno, Jenderal Purnawirawan TNI. Selain mantan Panglima ABRI pada waktu itu, beliau juga adalah mantan Wakil Presiden dan bisa dibilang sekarang merupakan jenderal paling senior ya. Saudara sekalian, coba kita telepon ya. Tetapi kalaupun tidak menyaut, nanti mungkin lain kesempatan kita iseng-iseng saja telepon Jenderal Maijen Sunarko coba ya. Tadi sih tidak diangkat sama beliau, tapi intinya tampilkan juga foto-foto kegiatan ya. Jadi saudara sekalian, menarik ya. Kalau mau jujur ya semua ini ya saya sepakati. Ya, sepakat. Keras. Nah hanya yang problematik sedikit adalah kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Ini perlu perdebatan ilmiah akademik. Ya, apakah memang itu adalah jalan bagi masa depan Indonesia atau tidak. Tapi kalau tuntutan lainnya so far nggak ada masalah. Ya, tata kelola pertambangan sesuai pasal 33. Kemudian mengenai TKA Cina, kemudian mengenai Fufu Fafa, mengenai menteri-menteri yang masih pro Jokowi, mengenai penghapusan PSN PIK 2 Rempang dan lain sebagainya, mengenai dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo kecuali yang terkait dengan IKN, so far no problem. Satu saja catatan kita mengenai kembali pada Undang-Undang Dasar 1945 yang menurut saya tidak bisa instan perdebatannya. Karena kita harus setujui dulu, katakan dulu mana yang kita tidak setujui dari Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen ini. Nah dari tidak yang disetujui tersebut barulah kita kemudian berusaha melakukan yang namanya perubahan-perubahan. Begitu sobat era sekalian ya. Oke, coba kita bacakan komentar sobat era sekalian. Kelihatannya saya tidak berhasil menghubungi Pak Narko. Tapi kalau menghubungi Jenderal Fahrul Razi, saya khawatir beliau juga sudah tidur juga ya. Maklumlah para senior ini tidurnya teratur. Tapi coba kita Jenderal Fahrul Razi coba kita hubungin. Apakah bisa dihubungi atau tidak. Tapi ini saya dapat foto ya dari Jenderal Fahrul Razi, tetapi saya khawatir ajudannya atau siapa. Termasuk foto Pak Jenderal Fahrul Razi. Mudah-mudahan beliau sehat terus ya agar bisa berkontribusi. Jadi kita iseng-iseng saja. Saya tahu Jenderal Sunarko, Jenderal Fahrul Razi pasti orangnya cepat tidur dan disiplin ya. Apalagi Jenderal Fahrul Razi yang lebih senior dibandingkan
Prabowo sekalipun, beliau kelahiran tahun 47, bayangkan. Jadi kelahiran 47 ini bahkan lebih senior dibandingkan SBY ya. SBY kelahiran 49. Jadi Jenderal TNI Purnawirawan Haji Fahrul Razi SIP SHMH lahir 26 Juli 1947 adalah tokoh militer Indonesia yang pernah menjabat sebagai Menteri Agama Republik Indonesia di Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo sejak 23 Oktober 2019 hingga digantikan oleh Yakut Khalil Qomas pada tanggal 23 Desember. Dan seterusnya ya. Usia sekarang sudah 77 tahun menjelang 78 tahun. Kelahiran Banda Aceh. Begitu sahabat sekalian ya. Mudah-mudahan ini informasi yang menarik. Nanti akan kita bahas selanjutnya apa maunya para jenderal ini ya. Oke, sebentar ya. Taruh saja di situ. Jadi kita baca komentar saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyimak. Waalaikumsalam. Kemudian ayo bisa yuk lengserkan Mulyono. Ini emang sangat meresahkan Indonesia. Kesabaran kita sudah di ujung sampai saya kasar ucapannya, udah emosi dengan kaum pemecah belah ini. Jangan begitu ya. Ini kan ya ini ada video ya. Jenderal Fahrul Razi, kemudian Letjen Marinir Soeharto dan kemudian Maijen Sunarko ya yang hadir di tempat. Tri Sutrisno saya tidak melihat ya apakah hadir atau tidak. Tapi saya pun terlambat datangnya tadi. Kemudian wow ngeri Jenderal Purnawirawan kasih tuntutan. Kemudian Bung Refli keren cadas, semoga selalu sehat untuk menyuarakan kebenaran. Tadi ada foto saya nggak yang sempat diambil sama Jenderal Fahrul Razi? Oh, kalau ada ya ditampilkan juga, kalau nggak ada nggak apa-apa. Kemudian Jenderal Omon-Omon, oh semoga Prabowo oke. Apalagi 20 April Bang Faisal Asgaf ada info nggak Bang? Ya sebenarnya saya sudah mengundang Faisal Asgaf untuk wawancara dari kemarin, tapi rupanya sakit beliaunya. Jadi apa boleh buat, itulah kelemahan sipil. Tidak menjaga fisik ya. Mengapa tidak satupun orang menuntut secara perdata Jokowi berdasarkan undang-undang KIP, keterbukaan informasi publik, dan menghentikan polemik soal keaslian ijazah Jokowi karena sudah menciptakan perdebatan. Walaupun kita bicara tentang tuntutan jenderal, akan dilakukan itu ya, KIP itu ya, akan dilakukan. Jadi don't worry, itu akan dilakukan ya. Kemudian ngeri Prabowo dituntut oleh teman seperjuangannya sendiri. Kemudian adili juga presiden yang telah membuat pekerja tersandera kerja kontrak lewat outsourcing. Bismillah, maju terus para jenderal terhormat, Allahu Akbar ya. Kita melawan oligarki kecuali pakai berdarah-darah dan menangkanlah. Oke. Ya. Ya itu saja saudara sekalian ya. Menarik ya. Para jenderal sudah turun tangan. Tetapi tadi sekali lagi saya mau membacakan tuntutannya ya. Jadi tuntutan yang dibuat oleh para jenderal ini. Pertama ya. Kembali ke UUD 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan. Perlu diskusi lebih dalam. Itu rekomendasi saya atau pemikiran saya. 2. Mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Astacita kecuali untuk melanjutkan pembangunan IKN. Kecualinya sepakat, tapi apakah semua program itu perlu kita sepakati? Saya belum bisa menjawab karena kita harus lihat Astacita itu apa saja isinya. 3. Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang dan kasus-kasus serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan. Setuju. 4. Menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja Cina ke negara asalnya. Setuju. Karena ekses negatifnya sudah lebih banyak sekarang. Jadi kita perlu menata ulang. Jadi moratorium dulu dan kemudian kita tata ulang
agar kita kemudian tidak didominasi oleh satu kekuatan negara yang membuat kita tidak berdaya atau membuat orang-orang di dalam pemerintahan kita atau elit-elit republik ini menjadi komprador asing. Hanya pemburu rente, mereka kaya raya, ya, tetapi yang mereka jual adalah negara. Itu yang kita tidak boleh ya. 5. Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 2 dan ayat 3. Setuju. Ya, saya dengar dari Ustadz Felix, sebenarnya dilarang bisnis pertambangan itu dalam Islam. Kenapa? Karena itu hak masyarakat. Jadi yang namanya barang tambang itu tidak boleh diswastanisasi atau diprivatisasi. Karena itu adalah milik masyarakat. Jadi karena itu adalah anugerah Tuhan buat masyarakat, bukan anugerah Tuhan buat orang tertentu atau kelompok tertentu yang mampu membayar royalti dan lain sebagainya. Itu anugerah Tuhan buat masyarakat Indonesia. Jadi tidak boleh dimiliki secara pribadi. Seharusnya begitu tata kelola pertambangannya. Kemudian 6. Melakukan reshuffle para menteri ya. Melakukan reshuffle kepada para menteri yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para pejabat dan aparat negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Setuju. Ya, ada beberapa menteri, sampai 17 kalau tidak salah, yang masih terafiliasi dengan Jokowi. Setuju. Terutama yang sudah ada isu korupsinya. Ya kan? Ada yang konon terlibat korupsi BTS. Ada yang konon, saya pakai konon itu asas praduga tak bersalah ya. Yang disiapkan sprindik sehingga harus ngacir dari ketua umum partai politik. Ada yang terlibat minyak goreng atau minyak sawit dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Dan ini tidak boleh dibiarkan harusnya. Ada yang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadinya. Ya, berkampanye terus-menerus untuk menjadi calon presiden. Dipakai juga masih. Ada yang menggunakan jabatannya untuk ikut pemenangan. Nah itu ya susah. Karena itu langsung terkait dengan kepentingan Prabowo sendiri ya. Oke. Kemudian 7. Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas, keamanan dan ketertiban masyarakat di bawah Kemendagri. Nah ini agak bias ya para purnawirawan ini. So far saya setuju bahwa kekuasaan Polri yang terlalu eksesif itu harus dikembalikan pada hitonya sebagai Kamtibmas. Tapi jangan lupa, menurut undang-undang, tidak hanya undang-undang dasar ya, karena undang-undang itu pengejawatan lebih lanjut, fungsi Polri itu tidak hanya Kamtibmas, tapi pelindung dan pengayom masyarakat, kemudian keamanan dan ketertiban masyarakat, dan kemudian fungsi penegakan hukum. Karena itu sobat era sekalian, kalau kita mau menata fungsi-fungsi ini, maka fungsi Kamtibmas ya bisa berada di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri. Tetapi fungsi penegakan hukum tidak mungkin. Barangkali harus digabung dengan Ministry of Justice, Kementerian Kehakiman. Kemudian fungsi pelindung dan pengayom masyarakat ya barangkali langsung ke pemerintahan daerah. Jadi sobat era sekalian, kita tidak berarti tidak suka dengan polisi, bukan. Kita ingin menata agar dia muncul sebagai kekuatan sipil, bukan kekuatan sipil tetapi berwatak militer. Biarkanlah TNI yang menjadi andalan kita untuk mengatasi masalah-masalah pertahanan atau masalah keamanan di Republik Indonesia sebagai satu kesatuan teritorial. Tapi TNI pun tidak boleh main politik. Kalau TNI main politik apalagi main bisnis, mati kita, hancur kita. Karena tidak mungkin ada kontrol, tidak mungkin bisa ditegakkan good governance dan clean government kalau yang terlibat itu adalah tentara, apalagi tentara aktif. Begitu ya saudara sekalian. Ya ada orang mengatakan siapa yang berani melakukan audit terhadap
keuangan Kementerian Pertahanan. Secara yang ada di sana jenderal dan militer semua. Begitu ya saudara sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini berguna ya, dan dukungan buat para jenderal, tapi beberapa item harus kita diskusikan lebih lanjut ya. Intinya adalah kita sama-sama lah memperbaiki negeri ini. Kita tidak benci Prabowo, tapi kita benci kelakuan-kelakuan yang menyimpang dari undang-undang dasar, termasuk menyimpang dari khitah kemanusiaan kita sebagai tidak hanya makhluk di bumi, tapi juga makhluk yang akan pergi ke suatu tempat yang bernama akhirat ya. Ini saya sempat berfoto dengan Jenderal Sunarko, Maijen Sunarko yang mantan Danjen Kopassus. Sempat juga berfoto dengan Farol Rozi kalau tidak salah ya. Tetapi okelah, kita selesaikan dan mudah-mudahan tuntutan ini didengarkan dan kemudian menjadi bahan pertimbangan. Tapi imbauan saya, para purnawirawan ya jangan omon-omon aja. Buat gerakan yang memang menuju ke sana, yang memang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya, buat series diskusi tentang kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 plus dan minusnya. Buat diskusi tentang tata kelola pertambangan. Buat diskusi bagaimana cara mengganti fufu-fafa. Buat diskusi atau sinyal atau statement atau apapun yang terkait dengan menteri-menteri yang diduga korupsi dan lain sebagainya. Jadi agar ada gairah dan kita pun juga enak. Karena para jenderal purnawirawan ini berdiri di depan. Selama ini kan beberapa di antara mereka safety player. Kalau sudah menyangkut yang kira-kira bakal mengganggu periuk nasi mereka, udah mulai dia surut. Karena secara mereka orang yang hidupnya biasanya enak, ya, hidupnya biasanya makmur, hidupnya biasanya penuh dengan fasilitas dan lain sebagainya. Jadi kalau dikurangi sedikit atau bahkan digencet, ampun-ampun ya, melawan musuh barangkali tidak takut, tapi melawan rasa bagaimana kemudian kenikmatan itu diambil, itu belum tentu kuat.